Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Saya yakin di Mahkamah Agung nggak ada yang mau temuin dia. Cuma pamer doang itu pakai jubah, cuma jubah di depan Mahkamah Agung. Makanya itu orang, saya pertanyakan, itu waktu kecil dikasih air susu ibu nggak sih? 3 pasal yang dilaporkan kepada kami. Pemirsa Silat RCTI, sorotan tajam kini tengah mengarah kepada pengacara Rasman Arief Nasution. Protesnya terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggelar sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea berujung dengan kericuhan. Pada insiden tanggal 6 Februari 2025 itu tak hanya menggebrak meja, Rasman bahkan sempat menghampiri Hotman yang duduk di bangku saksi dan meneriaki hakim yang memimpin sidang sebagai koruptor. Bahkan salah satu tim kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo, sampai naik ke atas meja persidangan. Koruptor! Tahukah Anda? Kan? Tidak bisa! Merasa tidak terima, Rasman pada tanggal 8 Februari 2025 menggelar jumpa pers. Dengan berapi-api, ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut dipenjara dan rela mati demi hukum. Rasman juga belak-belakan menuding bahwa hakim di negara ini tidak netral. Dan itulah alasan mengapa dirinya tidak menuruti keputusan hakim. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Takut? No! Kalau ada Buyung masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Belum berhenti sampai di situ, Rasman bersama tim kuasa hukum melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Amarahnya lagi-lagi memuncak saat berada di depan gedung Mahkamah Agung. Hal itu lantaran ia tidak terima sikap Mahkamah Agung yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Rasman dan timnya contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Kami ke sini untuk mengadukan hal ini kepada komisioner. Karena komisioner sudah berbicara, kami minta juga bertemu kami. Supaya ini jangan dimunculkan seolah-olah spirit of the court, korsa. Kami juga ada korsa. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim
Zarab 1 triliun. Petinggi Mahkamah Agung. Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Nah, kalau perilakunya menzolimi, kira-kira kalau kalian berada di posisi saya, bagaimana? Pikiran saya sudah sangat-sangat tertekan. Dan akhirnya kemarin, buntut dari sikapnya yang dianggap sangat tidak pantas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Rasman Arief Nasution dan tim kuasa hukumnya ke Barreskrim Polri pada hari Selasa 11 Februari 2025. Langkah tersebut diambil sesuai arahan langsung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rasman dan sejumlah anggota timnya dikenakan pasal berlapis, mulai dari pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan kekerasan, 207 KUHP tentang penghinaan terhadap badan hukum, dan 217 KUHP tentang membuat gaduh di dalam sidang. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengungkap bahwa sampai detik ini tidak pernah ada permintaan maaf langsung dari Rasman maupun Firdaus tim kuasa hukumnya. Sudah ada LP-nya, atas nama lembaga sudah kita laporkan. Sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arief Nasution, ya, dan kawan-kawan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Kalau minta maaf langsung tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu, minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Contempt of court belum diatur. Jadi baru ini kejadian di Republik ini. Ada lembaga tinggi sekelas Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi untuk melaporkan rekan sejawatnya. Melihat seterunya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hotman Paris menilai laporan polisi tidak cukup untuk merespon kegaduhan yang dibuat oleh pengacara Rasman Arief Nasution dan Firdaus Oiwobo. Ia pun meminta Ketua Pengadilan Tinggi untuk mencabut surat keputusan berita acara sumpah sebagai advokat agar tidak bisa berpraktik seumur hidup. Hotman juga menyindir Rasman yang terus dilaporkan tetapi masih sibuk roadshow. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat laporan polisi tersebut sudah tepat karena memang kita belum punya undang-undang contempt of court. Kalau ada undang-undang contempt of court seperti di Singapura, di Inggris, hakim langsung memerintahkan ditahan menit itu juga. Di kita belum ada. Tapi ada satu lagi yang perlu segera dilakukan karena ini sudah penghinaan yang sangat kotor terhadap pengadilan dan hakim, agar Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk mencabut surat SK BAS berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, dia tidak bisa bersidang selamanya karena dia tidak bisa pindah. Sudah pasti harus dilaporkan adalah 2, Rasman dan Firdaus. Ada cewek yang juga menimbulkan kegaduhan, yang selalu teriak-teriak. Ya itu, saya nggak tahu apa benar dia bininya atau tidak. Ya itu harus jadi tersangka juga. Terus satu lagi ada pengacaranya yang juga yang sudah nenek-nenek itu loh. Itu bikin kegaduhan paling besar itu. Seluruh rakyat Indonesia sudah mencibir, ya. Masih aja roadshow kemana-mana, pergi ke Mahkamah Agung. Saya yakin di Mahkamah Agung nggak ada yang mau temuin dia, cuma pamer doang itu pakai jubah, cuma jubah di depan Mahkamah Agung. Makanya itu orang, saya pertanyakan, itu waktu kecil dikasih air susu ibu nggak sih? 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, satu pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya, aduh, setahun
setahun setengah, 3 minggu. Sampai ada kesan dipaksakan. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Melihat dirinya dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwawo pun murka. Dalam penampilannya sebagai bintang tamu di iNews TV kemarin malam, Rasman dan Firdaus bahkan adu mulut dengan sejumlah narasumber. Dan kini suara Rasman pun sampai habis dan terdengar serak. Dan pasca dipecat Kongres Advokat Indonesia secara tidak hormat kepada tim silat RCTI, Firdaus memamerkan organisasi advokat barunya. Ia mengaku bahwa memang sudah lama memiliki niatan keluar karena merasa Kongres Advokat Indonesia tidak membela anggota mereka. Besok saya akan tangkap, saya akan loncat ke meja hakim, tidak contempt of court. Jangan begitu dong, harus pemahaman yang real. Jangan begitu bicaranya. Mereka yang membuat gaduh masalah sehingga kacau dan menjadi perhatian se-Indonesia ini. Pak, jangan begitu. Jadi Bapak mengatasnamakan profesor, hati-hati Pak. Mandat pengangkatan Ketua DPD Provinsi Banten. Mudah-mudahan saya dengan Feradi WPI tetap berjaya. Jaya. Tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Feradi WPI dan tidak ada kekosongan. Ya. Tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Sementara itu, Petrus Bala Pationa SHMH selaku Ketua Kongres Advokat Indonesia menilai aksi Firdaus yang naik ke atas meja tidak mencerminkan sikap seorang pengacara. Bahkan gelar sarjana Firdaus sendiri masih dipertanyakan oleh mereka. Sebab ternyata ia dan Rasman adalah satu alma mater di kampus Universitas Ibnu Khaldun yang kampusnya sendiri tidak memiliki data mereka terdaftar kuliah di kampus tersebut. Apalagi Firdaus juga mencantumkan sebagai ahli kungfu. Jadi kalau Firdaus itu sebagai seorang pengacara yang mengerti tata cara persidangan, tentu dia tidak akan melakukan kegaduhan. Atau seperti Rasman yang datang menunjuk-nunjuk hakim bahkan berteriak koruptor. Itu kan sudah tidak benar. Sehingga itulah yang menjadi dasar ya Kongres Advokat Indonesia memecat saudara Firdaus. Apalagi keterangan dia berbagai media berbeda-beda. Sekali waktu dia mengatakan saya ahli kungfu, ahli karate segala macam. Di lain pihak dia mengatakan saya tidak sadar siapa yang naikin kaki saya. Setelah diteliti, ternyata dia satu kampus dengan Rasman Nasution yang dari Ibnu Khaldun yang tidak terdaftar. Mudah-mudahan ini pintu masuk untuk menyelidiki dia tentang legalitasnya sebagai advokat. Apakah syarat-syarat sebagai advokat itu misalnya ijazahnya kah, surat magangnya kah, apakah ini asli atau tidak. Terbukti palsu atau saya palsukan, saya yang akan mengundurkan diri, Pak. Nah, karena kredibilitas saya pertaruhkan di sini. Tapi ingat, Anda yang telah menuduh saya, maka saya akan proses hukum. Kita minta besok semua Advokat DKI verifikasi. periksa aja ijazahnya. Iya. Iya dong. Terdaftar atau tidak? Seperti yang kami ketahui dan kami lihat di buku ini juga di database sistem akademik kami, saudara Rasman Nasution tersebut memang tidak terdata baik dalam sistem internal kampus maupun dari eksternal kampus. Bisa disimpulkan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah bagi saudara Rasman Nasution tersebut. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah bagi saudara Rasman Nasution tersebut.